Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, sepak terjang Pinangki Sirna Malasari masih menjadi teka-teki bagaimana tidak aliran uang panas dari praktik suap dan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya diyakini publik sebagai kasus besar yang berpotensi menyeret banyak pihak dari sejumlah lembaga hukum di negeri ini. Implikasinya, penyelesaian kasus ini syarat akan konflik kepentingan. Benarkah Pinangki tidak sendiri? Apakah betul dugaan ada tangan kuat mafia hukum yang berperan dalam kasus ini? Serta bagaimana langkah tegas penegak hukum dalam menyelesaikan kasus hukum ini secara adil dan terbuka. Untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Asep Iwan Iriawan, analis hukum pidana. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Pak Ferdi. Ya, terima kasih Kang sudah bergabung dengan kita malam ini. Yang kedua ada Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Jazilul. Malam Kang Asep. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mas Asep. Wah, senang kita sehat-sehat Kang Asep. Ya, dan kita Alhamdulillah Pak Kiai. Ya, kita juga tengah menunggu untuk tersambung dengan Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan yang juga akan bergabung dalam diskusi kita malam ini. Dan sebetulnya kami juga sudah berusaha mengundang pihak dari Kejaksaan Agung untuk bergabung dalam dialog kita malam ini. Namun hingga dialog ini berjalan belum ada konfirmasi dari pihak Kejagung akan bergabung. Tidak apa-apa, kita sembari menunggu, kita langsung saja memulai dialog kita ini. Saya langsung ke Pak Jazilul. Pak, Anda cukup menyoroti apa yang terjadi dan bagaimana dinamika kasus hukum yang menyeret jaksa pertama Pinangki ini, yang dimana Anda katakan ini adalah sebuah ujian begitu buat lembaga hukum negara khususnya Kejaksaan Agung. Maksudnya apa nih Pak Jazilul? Ujian seperti apa yang Anda maksud? Jadi begini Pak Ferdi, saya selaku Komisi 3 terus mendukung agar semua aparat penegak hukum atau APH itu menegakkan disiplin dan profesionalitasnya. Oke, kita sepakat itu. Ada yang kita sebut sebenarnya itu disebut criminal justice system. Artinya menangani satu kasus itu memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh lembaga penegak hukum. Oke. Nah, criminal justice system ini perlu terus dilakukan oleh semua lembaga penegak hukum, apalagi jika kasusnya menyangkut kepada salah satu anggota atau korup dari penegak hukum. Nah, tetapi kita harus menghormati kewenangannya masing-masing. Dan Kejaksaan Agung selama ini sudah menunjukkan komitmennya untuk menegakkan proses hukum yang terhadap kasus-kasus yang ada di Kejaksaan Agung. Masuk juga Jiwasraya dan lain-lain. Seberapa yakin komitmen itu akan dijalankan oleh Kejaksaan untuk mengusut anggota keluarganya sendiri begitu? Bisa dikatakan begitu? Betul, justru memang agak sulit bagi Kejaksaan Agung untuk tidak dinilai oleh publik bahwa Kejaksaan Agung akan independen, tidak ada konflik of interest, bang pilih. Nah, ini memang berat, tetapi Kejaksaan Agung harus sanggup membuktikan kepada publik bisa bekerja secara profesional, transparan, dan objektif. Itu kembali kepada komitmen Kejaksaan Agung. Nah, komitmen itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan penanganan yang profesional. Sejauh ini Anda melihat bagaimana dari Kejaksaan Agung saja publik menilai bahwa pintunya terlalu rapat, tertutup begitu untuk memberikan banyak informasi tentang penanganan kasus ini secara terbuka karena memang banyak kecurigaan-kecurigaan dari publik dengan kasus ini berjalan sekian lama begitu dan melibatkan orang-orang penting di dalamnya. Mas Ferdi, ini menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Tetapi saya katakan kembali, perlu ada yang disebut dengan criminal justice system. Semuanya bisa memantau, bersinergi, memberikan masukan, mengharmonisasi
kasus yang menjadi perhatian publik, begitu. Jangan juga kemudian terkesan aparat hukum atau sama lembaga penegak hukum saling ingin menangani kasus itu. Padahal ini kan kalau yang penting ditegakkan sekarang menurut saya adalah criminal justice system. Karena katakanlah mengacu kepada kasus Joko Chandra ini kejaksaan ada yang PSK, terus di kepolisian juga ada. Ini sama-sama aparat penegak hukum. Apakah juga nanti akan ada di Kementerian Kumham misalkan? Ini semuanya kalau bisa didudukkan dalam porsi criminal justice system. Jadi negara sebagai lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas penegakan hukum, saya pikir bisa duduk bersama agar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum tetap terbangun secara baik. Jadi sebenarnya meskipun kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, tapi lembaga-lembaga penegak hukum lainnya tidak boleh juga lepas tangan. Ya. Oke, Pak Jazuli, agak normatif memang kita menangkap statement Anda, tapi saya langsung konfirmasi ke Kang Asep. Kang, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa proses hukum yang akan diterapkan kepada Jaksa Pinangki saat ini yang menjadi tersangka, ini bisa mematahkan persepsi publik bahwa memang ternyata ada tangan-tangan kuat di belakangnya, ada seseorang yang punya kemampuan luar biasa untuk membuat kasus ini bisa diproses secara lambat begitu, atau bahkan menutup pintu Kejaksaan Agung ini supaya tidak bisa dikonsumsi atau secara terbuka penyelesaian kasus ini. Apa respon Anda, Kang Asep? Ya, tadi kata terbuka ya. Jadi perkara ini kan perkara menarik perhatian publik. Satu ya. Kedua, perkara ini kan sudah 20 tahun yang lalu, berganti tahun 2009 ya, karena zaman saya ini perkara ini. Nah, perkara ini melibatkan pengusaha, dan oknum penegak hukum. Nah, oknum penegak hukumnya hampir semua ini kan, oleh oknum-oknum yang sudah disebut. Nah, ketika ini perkara diulang lagi, artinya ketika dulu 20 tahun yang lalu kurang lebih menarik perhatian dan rame, dan sekarang diulang lagi rame, kan masyarakat butuh transparansi, butuh keterbukaan, butuh imparsialitas, butuh independensi. Artinya ketika perulangnya menyangkut nanti oknum penguasa, oknum pengusaha, oknum penegak hukum, ya melibatkan ini. Dan sekarang orang tertuju, apalagi sekarang tertuju kepada Kejaksaan Agung, ya. Nah, setidaknya harus dibuka dong. Nah, tadi ketika dibuka ini, kalau ini diproses oleh lingkungannya sendiri, ketika publik sudah tidak percaya karena pernah kapok sekian puluh tahun lalu, diulang, peristiwanya diulang. Dan sekarang tandanya kan sederhana kita lihat. Ketika misalkan kita apresiasi, kita pendidikan besar kepada kepolisian. Ketika kepolisian menyangkut oknum-oknumnya, dia transparansi, melibatkan komisi kepolisian, melibatkan KPK. Publik percaya kan? Nah, ketika yang melibatkan oknum penegak hukum di instansi kejaksaan tidak terbuka, tidak transparansi, ya paling gampang tidak melibatkan Komjak juga dalam tanda petik memeriksa Pinangki susah, apalagi setelah itu kejaksaan membuat aturan yang sifatnya melindungi dirinya sendiri. Nah, ada kekhawatiran publik seolah-olah bahwa ini ada sesuatu yang harusnya dibuka tapi tidak terbuka. Nah, makanya kan saya berkali-kali di beberapa media saya katakan, ya sudahlah serahkan ke KPK aja. Kalau ke KPK kan orang tahu, misalkan ya, terlepas orang sekarang menurun kepercayaan atau berbeda pendapat tentang KPK saat ini, tapi setidaknya kalau diproses di KPK, di situ ada tadi imparsialitas, ada keterbukaan, orang percaya. Nah, kalau sekarang gini lah, saya sederhana sering mengatakan, ada kearifan lokal yang sering dikatakan, hakim tidak boleh main hakim sendiri, maka hakim main sama teman-temannya kan. Jadi pun sama, tapi tidak berlaku kan. Jangan sampai jaksa main sama teman-temannya gitu kan. Nah, kalau sekarang diproses oleh KPK, setidak-tidaknya ya ada kepercayaan di situ bahwa ini yang menyangkut personil orang di institusi lain diperiksa oleh ini gitu kan. Karena kita lihat kan kepolisian betapa keterbukanya ke pihak kepolisian kan. Ya walaupun menyangkut, bayangin yang jabatan sangat tinggi, apalagi yang jabatan kecil. Jangan sampai isu ini liar. Sekali isu liar nyampainya ke pribadi. Kasihan kan pribadi-pribadi orang yang tidak berdosa, akhirnya disangkut pautkan dengan oknum jaksa P.
Kalau ini masih tertutup di kejaksaan, tidak dibuka dengan lain, pasti masyarakat akan bertanya-tanya terus. Oke, artinya Anda ingin mengatakan bahwa jeruk makan jeruk di kejaksaan ini nggak akan mungkin terjadi begitu ya? Ya, tadi kan saya bilang, hakim tidak boleh main hakim sendiri. Kalau makanya hakim main sama teman-temannya yang lain kan. Juga sama institusi penegak hukum lain jangan main sendiri kan. Mainnya sama yang lain-lain, maka harus dibuka. Ketika dibuka oleh institusi lain yang punya kewenangan juga, dan itu undang-undang mengatur. Saya kira kan kalau tidak ada apa-apa kan gampang, serahkan saja kan ke instansi KPK saat ini. Kan tadi dikatakan oleh Pak Jazilul kan bahwa ada nanti yang institusi lain, kita kembalikan kepada sistem. Ketika sistem ini kita jalan, ya kita percaya kan. Oke. Kita ingin mendapatkan bagaimana kemudian prosesnya, apakah secara aturan memang bisa pelimpahan kasus ini dari kejaksaan kemudian akan ditangani oleh KPK begitu, yang memang melibatkan penyelenggara negara, agar tadi yang Kang Asep bilang bahwa hakim makan hakim tidak terjadi begitu. Tapi dijawabnya nanti Pak Zazuli. Kang Asep, kita akan kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Seperti yang tadi saya informasikan bahwa dalam dialog kita malam ini kita juga mengundang Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, sudah bergabung dengan kita. Selamat malam Bang Barita. Malam Bang Ferdi. Ya, Bang Barita, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Jazuli dan juga Kang Asep bagaimana perkembangan dan dinamika proses hukum dari kasus Jaksa Pinangki ini, dan kemudian kemungkinan kasus ini akan dilimpahkan ke KPK. Tapi sebelumnya saya ingin ke Anda dulu, koreksi kalau salah, Anda dan teman-teman di Komisi Kejaksaan bekerja sesuai dengan Perpres nomor 4A begitu ya, yang dimana menindaklanjuti aduan masyarakat jika ada ulah-ulah dari jaksa ini yang menyimpang begitu. Anda berwenang untuk melakukan itu. Sejauh mana kewenangan Anda itu dijalankan dalam proses hukum ini? Kabarnya juga dokumen lembar hasil pemeriksaannya juga belum Anda terima. Apa yang bisa dikonfirmasi soal ini? Ya, yang pertama kami menerima laporan pengaduan masyarakat atas dugaan adanya foto-foto terpidana buron dengan omnibus Jaksa ketika itu ya. Nah ini kan kami harus tindak lanjuti. Untuk menindaklanjutinya kami mengundang untuk dimintai keterangannya oknum Jaksapi. 2 kali kami sampaikan undangan. Yang pertama tidak hadir tanpa alasan. Kemudian sesuai dengan asas kepatutan kami undang kembali yang kedua. Juga tidak hadir, tapi ada surat dari atasannya yang menyampaikan bahwa Jaksa Agung Muda Pengawasan telah melakukan pemeriksaan. Atas dasar itu kemudian kami meminta laporan hasil pemeriksaan yang sebenarnya adalah kewajiban untuk diserahkan. Nah 2 minggu berselang baru kami menerima LKP. Selanjutnya berdasarkan LKP itulah kami memerlukan untuk kami bisa verifikasi apakah substansi laporan pengaduan masyarakat sudah memenuhi tidak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Itu bulan Juli yang lalu, Mas Ferdi. Laporannya bagaimana? Kelanjutannya seperti apa? Setelah Anda menerima hasil pemeriksaan itu, apa wewenang Anda selanjutnya? Nah kemudian ada perubahan status hukum oknum Jaksa P itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tentu saja orientasi tugas komisi menjadi bergeser dari sekadar memeriksa kode etik dan kinerja menjadi melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang sekarang sedang berjalan kepada oknum Jaksa P agar berjalan secara transparan, akuntabel dan dapat dipercaya, termasuk membongkar siapa oknum lain di sekitar oknum Jaksa P yang menjadi perhatian publik. Dari sudut kapasitas tugas dan kewenangannya, oknum Jaksa P itu tidak mungkin mampu melakukan dialog transaksi dengan terpidana buron kalau tidak ada orang-orang di sekitarnya. Inilah yang kita harapkan, proses penyidikan itu tidak hanya berhenti di oknum Jaksa P atau di terpidana buron yang sekarang sudah ditangkap Joko Chandra, melalui proses yang berjalan secara transparan dan dapat dipercaya, Ferdi. Oke, baik. Bang Barita, saya ke Kang Asep kalau gitu. Kang Asep melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Barita ini, kita langsung menebak-nebak begitu bahwa kemudian tidak bisa kemudian Pinangki ini bekerja sendiri. Ada
mungkin saja teman sejawat, atasan atau bahkan petinggi lain di kejaksaan yang mungkin bisa terlibat dalam kasus ini dengan 9 kali perjalanan bolak-balik ke luar negeri tanpa diketahui atau tanpa terlacak. Bagaimana kemudian ini memastikan bahwa inilah yang fakta yang terjadi, ada keterlibatan orang-orang kuat di belakangnya? Ya, kita kan gampang. Tadi katakan oleh Pak Barita, ya, indikasi-indikasi bahwa jaksa P ini, oknum jaksa P ini melakukan perbuatan tidak sendiri kan? Ya, tadi misalkan kepergian ke luar negeri berkali-kali, kenapa nggak diperingatkan? Apalagi kalau misalkan data kita membaca misalkan harian berita sekarang, Mbak, mingguan itu yang mengatakan dia bawa proposal ya dan sebagainya, ya. Kemudian ditunjukin lagi oleh bagaimana tidak terbukanya tanda petiknya kejaksaan dalam pemeriksaan yang harusnya minimal terbuka mengajak komisi kejaksaan. Ya. Indikasi-indikasi itu menatakan bahwa seolah-olah menutup diri ya kelihatan gitu kan. Ya kalau sekarang seperti misalkan diserahkan misalkan ke KPK, dibuka kan kalau nggak ada apa-apa nggak ada masalah. Jadi kan pertanyaannya kenapa begitu tertutupnya ketika komisi Pak Barita dan kawan-kawan mau memeriksa, kan seolah ada halangan gitu kan. Apalagi ini bersamaan kan waktunya dengan pemeriksaan di institusi kepolisian. Ketika kepolisian terbuka, transparan, dibuka untuk umum ya. Kenapa ini nggak terbuka gitu kan? Sampai tadi Pak Barita mengatakan berkali-kali kan. Nah kenapa itu tidak dibuka? Nah kalau tidak dibuka, wajar ketika masyarakat mempertanyakan gitu kan. Kenapa tertutup itu? Nah sekarang kan seperti yang tadi dikatakan, isunya liar. Kalau isunya liar ke pribadi-pribadi, ini kan lebih berbahaya. Kalau di landasan yuridis misalkan diserahkan bahwa ya cuman Pinangki satu yang terlibat, silahkan KPK memeriksa, saya pikir selesai di situ gitu kan. Tapi kalau sekarang tetap masih seolah-olah kami juga berwenang, ya kalau yang lain tidak boleh, padahal kan tadi KPK salah satunya meminta silakan serahkan kepada kami supervisi ya, atau kalau misalkan kewenangan diserahkan, saya pikir lebih mungkin masyarakat akan percaya. Tapi kalau sekarang begini kan tidak dilibatkan misalkan komisi kejaksaan, KPK ketika gelar perkara, publik akan bertanya-tanya. Kecurigaan itu semakin liar menurut saya. Oke. Itu yang akan kita pertanyakan, bagaimana menjaga isu ini agar tidak semakin kemana-mana begitu ya. Saya ke Pak Jazuli, ya. Pak, bagaimana kemudian memastikan bahwa KPK tuh punya hak loh sebenarnya untuk mengambil alih kasus ini begitu kan di pasal pasal 8 dan 9 ya kalau saya nggak salah ya. Ini juga 10-11 oke, sudah mengatur soal ini. Ini sekarang bagaimana niat masing-masing antar lembaga untuk berkoordinasi, seperti apa kemudian dari DPR? Itulah yang saya sebut dengan criminal justice system. Dari lembaga penegak hukum yang ada, tentunya saling berkoordinasi. Nah sekarang begini, Mas Ferdi, saya turut prihatin kantor Kejaksaan Agung terbakar yang sungguh dahsyat juga. Tentu mengalami hambatan, pastilah kurang lebihnya. Meskipun Kejaksaan Agung meyakinkan bahwa datanya tidak hilang. Nah, dalam kesulitan yang seperti itu, saya pun percaya kepada Kejaksaan Agung bisa menangani kasus P ini. Tetapi kalau memang Komjak misalkan menyarankan bisa dilakukan oleh KPK kan akan lebih bagus. Di tengah kesulitan setelah kebakaran itu, saya yakin sedikit banyak mengganggu kinerja para jaksa yang ada di sana. Nah, meskipun saya juga harus menghormati kewenangan masing-masing. KPK juga memiliki kewenangan dalam konteks menangani perkara ini. Dan bukan hanya KPK, Komjak, bahkan publik bisa menilai. Nah, kalau dalam susunan criminal justice system, presiden itu ada di situ, Pak. Jadi kasus ini akan menjadi perhatian publik dan juga mengharap seluruh kinerja lembaga penegak hukum, bukan hanya kejaksaan, KPK, kepolisian, bahkan presiden. Nah, inilah yang menurut saya yang disebut Pak Asep tadi, saya setuju. Kang Asep tadi bilang kuncinya adalah keterbukaan. Siapapun yang mau menanganinya. Mau kejaksaan, mau KPK. Tetapi saya memaklumi bahwa kejaksaan ini kan lagi dalam situasi yang sulit setelah kebakaran. Harus memeriksa anggotanya.
menurut saya panggillah teman-teman yang lain kalau tidak dilimpahkan untuk bisa membantu. Bahkan Komjak pun kan sebenarnya ingin membantu, memberikan saran dan masukan. Tetapi saran dan masukan dari Komisi Kejaksaan Agung yang beliau bekerja dari perintah Presiden itu pun juga mengatakan, oh ini kewenangan kami, kata Kejaksaan Agung. Ya itu juga nggak ada masalah, memang itu kewenangannya. Tapi publik menunggu yang disebut oleh Kang Asep tadi, keterbukaan, kata Pak Barita tadi yang disebut independensi, kepercayaan publik, itu kan yang akan dipertaruhkan oleh Kejaksaan Agung. Dan bukan hanya Kejaksaan Agung menurut saya. Termasuk saya yang di Komisi 3, yang membidangi Komisi Hukum dan Keamanan. Termasuk juga Komjak. Termasuk juga para LSM yang selama ini punya concern. Semuanya menurut saya punya kesempatan yang sama untuk bisa bersama-sama membantu agar kasus ini bisa lebih terang. Dan saya yakin Pak Barita menerima laporan itu dari orang-orang atau masyarakat yang fokus untuk membantu penegakan hukum. Tapi jangan sampai juga menyudutkan Kejaksaan Agung, maksud saya begitu. Karena apa? Karena Kejaksaan Agung itu juga lembaga. Banyak jaksa yang baik juga di sana. Tetapi dalam kasus ini, makanya saya lebih setuju agar dilakukan yang disebut dengan bekerja bersama-sama dalam konsep criminal justice system. Jadi itu yang menurut saya. Karena penanganannya ya tentu itu ranahnya pemerintah. Ya Kejaksaan Agung. Bekerja bersama-sama ini ya yang mungkin agak sulit ya Pak Jazuli ya. Tapi kalau kemudian kita... Enggak, itu menjadi komitmen kok Pak. Itu menjadi komitmen semua lembaga penegak hukum yang disebut dengan komitmen criminal justice system. Saya yakin Komjak juga ada di situ posisinya. Baik. Biar tidak selesai pada spekulasi publik saja, kita meminta bagaimana kemudian peran yang lebih spesifik dari seluruh pihak seperti yang Pak Jazuli sampaikan tadi untuk bisa membuka kasus ini secara terang benderang, secara terbuka, transparan. Apakah kemudian ini juga akan dilimpahkan ke KPK? Kita akan jawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita kembali dalam dialog kita malam ini. Saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, kalau melihat aturan yang berlaku kan seharusnya KPK juga bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini, memproses hukum kasus ini. Tapi kemudian persepsi publik menganggap bahwa jangan-jangan ini ada gengsi-gengsian antar lembaga nih Kang gitu. Atau kalaupun juga diserahkan, paling tidak ini biar dianggap nggak menutup diri aja gitu Kejaksaan Agungnya. Bagaimana Kang? Ya, kalau normatifnya jelas kan bagaimana supervisi KPK berwenang. Mereka menang ambil alih ya. Undang-undang yang baru KPK itu kan memberi kewenangan. Artinya normanya memungkinkan untuk itu. Makanya kan lebih penting dari itu saya katakan tadi. Ini perkara menarik perhatian publik. Udah hampir 20 tahun loh ya. Dan Kejaksaan dulu pernah menangani perkara ini gitu kan. 20 tahun lalu awal-awal itu kan dia perkara korupsi itu kan KPK belum lahir loh waktu itu ya. Nah, jangan sampai ini terulang kembali. Ya, kepercayaan publik yang dulu pernah ada kejadian sekarang juga mempertahankan kepercayaan itu kan setidak-tidaknya kan pertanyaannya sederhana. Kenapa sih ketika kalau tidak salah wakil ketua KPK itu teman saya yang dari unsur hakim ya serahkan aja kepada kami. Tapi Kejaksaan menjawab kami punya wewenang. Nah, tapi kan ketika menjawab punya wewenang tadi sekarang ada ini menarik perhatian publik mempertanyakan ya. Dan ini menyangkut orang yang menarik perhatian, setidak-tidaknya salah saya bilang, ya kenapa tidak gitu kan kalau diserahkan ke KPK. Nah, jadi bukan ini ya, bukan soal gengsi-gengsian antar lembaga ya Kang ya? Enggak ya? Saya pikir bukan. Kalau bukan, kewenangan tadi Pak Jazuli mengatakan masing-masing punya kewenangan. Cuma sekarang kan ini perkara menarik perhatian, publik mempertanyakan, ketika institusi misalkan pengawasan eksternalnya tadi Komjak Pak Barita mempertanyakan seolah-olah tanda petik tidak semudah Kompolnas, tidak semudah misalkan gelar perkara nyampe. Nah kalau nggak ini kan pasti publik akan bertanya. Kecurigaan itu yang saya khawatirkan tadi. Tapi kalau sekarang diserahkan kepada KPK, setidaknya di supervisi KPK mengambil alih atau Kejaksaan menyerahkan, saya pikir kan selesai urusannya. Sama-sama juga. Tapi kan nggak bisa publik percaya begitu aja, Kang. Ya, gini.
kalau sekarang kejaksaan tadi kita khawatirkan kan, tadi istilah saya kan hakim tidak main hakim sendiri, hakim main sama teman-temannya kan. Nah ini juga jangan sampai tadi kejadian nanti orang loh, apalagi kan sekarang isu-isunya kan dikait-kaitkan tadi indikasi-indikasi sejak awal, misalkan Komjak agak susah, kan? Ininya untuk memanggil tadi Pinangki, kemudian dulu ada aturan yang ada izin tidak boleh selesai memeriksa walaupun itu dicabut, ya, ada mutasi yang mendadak, ya, kemudian tidak dilibatkan Komjak dalam gelar perkara, dan itu kan banyak indikasi-indikasi itu sehingga publik akan bertanya-tanya terus. Nah, walaupun betul buku nanti di pengadilan dibuka, cuman masalahnya ketika dibuka di pengadilan kan tadi. Dan tidak seperti orang percaya seperti yang dilakukan oleh kepolisian. Sekali lagi kan kepolisian membuka. Itu mencabut jabatan yang tinggi loh, bukan jabatan biasa-biasa. Ini hanya eselon 4 saya pikir yang tapi orang ya mungkin ya tadi ya jangan ada dusta di antara kita. Ya gitu. ini maksudnya ada hubungannya dengan video call itu begitu? Ada. Ya, maka saya bilang gini, paling kita kan susah ini kan orang hukum harus bicara bukti. Tapi kan ketika bukti. Ya ini masuk ke substansi perkara begitu ya? Apa ada hubungannya begitu? Perkara. Oke. Nah sekarang kan publik ini kan contohnya beberapa LSM, beberapa kawan-kawan kita udah punya lah yang begitu-begituan misalkan. Tapi kita kan nggak penting lah gituan. Tapi ketika misalkan gelar perkara misalkan itu ada Pak Barita dan kawan-kawan, misalkan ada KPK, mungkin setidaknya terwakili oleh Komisi Kejaksaan, oleh KPK yang mewakili dari Deputi Kepenindakan. Ketika ada pihak-pihak di situ walaupun diperiksa oleh kejaksaan, saya pikir mungkin Pak publik setidak-tidaknya ya, oh iya ternyata dibuka seterang-terangnya perkara ini gitu kan, karena tidak ada tuduhan-tuduhan yang sekarang saya katakan isu-isu liar sekarang kan berkembang gitu, yang kita khawatirkan merusak proses hukum. Ini proses yuridis bukan proses gosip gitu. Oke Kang, baik kita ke Bang Barita. Bang, selanjutnya bagaimana Bang? Apa tindak lanjut dari Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan aspirasi publik tadi yang disampaikan Kang Asep bahwa publik ingin diyakinkan bahwa proses ini akan dilakukan secara independen dan juga terbuka, transparan sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan dari apa yang terjadi atau apa yang dikonsumsi oleh publik saat ini? Ya itulah yang sekarang menjadi tugas kejaksaan terberat. Saya sepakat dengan yang disampaikan Kang Asep dan Pak Jazuli tadi anggota Dewan. Saya kira itu benang merahnya, Bang Ferdi. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan public trust yang tidak boleh dipermainkan. Satu. Yang kedua, kita berkaitan dengan marwah dan martabat kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang dibutuhkan. Nah, kedua itu harus disinergikan dalam kedudukan yang seimbang. Ya, jangan sampai ini kan kesannya ada konflik of interest kalau ditangani kejaksaan. Kejaksaan harus membuka dirinya melalui proses yang transparan. Termasuk kemungkinan pihak-pihak selain oknum jaksa itu yang tadi sudah saya sampaikan. Sampai dengan sekarang kan penerima dugaan suap itu yaitu oknum jaksa P. Pemberinya terpidana yang dulu buron itu Joko Chandra. Nah, objeknya ini apa? Katanya permintaan fatwa ke MA. Apa kaitan oknum jaksa P itu kepada fatwa? Apakah dia punya kewenangan ke sana? Nah inilah yang harus diusut melalui penyidikan pro justia. Yang memiliki kewenangan pro justia itu memang ada kejaksaan, ada kepolisian, tapi jangan lupa ada KPK sebagai lembaga yang diakui kredibilitasnya karena dia independen dalam arti bebas dari konflik of interest karena ini berkaitan dengan oknum penegak hukum yaitu jaksa. Kedua, sebenarnya ada ketentuan kita bahwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kinerja dan kode etik ada Komisi Kejaksaan. Dua lembaga ini independen dan sudah diatur. Kalau dia bisa disinergikan untuk melakukan pengawasan, maka beban kepercayaan publik yang ada di pundak kejaksaan yang disampaikan Pak Jazuli dan Kang Asep tadi, itu akan bisa dipercaya oleh publik, prosesnya berjalan dengan benar. Baik. Yang kita selalu sampaikan Pak Ferdi. Oke, baik Pak Barita. Terakhir ke Pak Jazuli untuk Anda, bagaimana kemudian kecurigaan, tanda tanya, teka-teki, dan juga persepsi dan spekulasi publik ini tidak menjadi semakin liar seperti apa kita bincangkan sebelumnya, mendorong pemerintah untuk bisa lebih sigap dan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Anda dari DPR apa yang akan Anda rekomendasikan? Negara ini negara hukum, Pak. Kalau hukumnya runtuh, maka negara ini bisa runtuh. Sebab itu saya berharap... Tapi hukumnya harus adil ya Pak Jazuli ya? Ya. Hukumnya juga harus adil ya Pak ya?
Harus. Oke. Kalau keadilan tidak ada, Pak, negara ini juga akan hancur. Oleh Oke. sebab itu, menurut saya, masing-masing lembaga penegak hukum menurunkan tensi ego sektoralnya, Pak. Oke. Jangan masing-masing merasa punya wewenang, tetapi dalam kasus ini hendaknya mengedepankan transparansi, keterbukaan, harapan publik, begitu, sehingga semua lembaga hukum, penegak hukum yang ada ini mendapatkan kepercayaan publik. Oke. Jangan kemudian salah satu tersudutkan. Oleh sebab Oke. itu, seandainya ini dilimpahkan, misalkan seperti saran dari Komisi Kejaksaan, Oke. itu juga akan lebih membuka ruang publik untuk lebih percaya. Bukan artinya publik tidak percaya sama kejaksaan. Saya sebagai anggota Komisi 3, saya juga harus menjaga Kejaksaan Agung. Ya. Tetapi untuk kasus per kasus, hendaknya menurunkan tensi sektoral dan menunjukkan kepada publik bahwa lembaga kompak menegakkan keadilan dan profesionalitas. Oke, Jadi kita itu, Pak. kita sepakat itu Pak Jazuli. Terima kasih perspektif Anda. Kita kawal bagaimana independensi dari Kejagung ini untuk bisa memproses kasus ini secara terang benderang dan terbuka, transparan seperti yang kita harapkan dan publik harapkan. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung malam ini dan kita tadi juga mengundang pihak dari Kejaksaan Agung, tapi sampai dialog ini berakhir tidak ada konfirmasi, tapi tidak apa-apa, kita sudah mencoba. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih.